Gaslah. Ayo. Tanggal 24 Juli 2024 bersama Kevin Denitra. Anjay, apa kabar? Apa kabar Pak Kevin? Gitu aja lah, kerja aja lah. Nama podcastnya Tanya Kabar. Jadi kita dikasih ini guys. Jadi gue main ke rumah Kevin dan dikasih melon soda. Melon soda. Jauh-jauh. Dari Jepang. Ini beneran dari Jepang kan? Hah? Iya. Enggak, maksudnya lu enggak beli dari Jepang kan? Enggak juga. Kan udah lama gue pulang deh coy. Jadi agak PR sih itu. Gampang. Bisa lah ya. Agak mau diketuk nih ya. Iya, nanti. Oh, pemain nih gue. Nah, minumnya ini langsung dicopot dulu. Tapi di Jepang memang sodanya gila sih, enak banget. Terus coba yang versi Jepang. Emang ini bukan yang di Jepang? Bukan, tapi ya ini made in Jepang aja lah. Oh, maksudnya bukan brand ternamanya di Jepang. Oh. Even Fanta pun ada yang melon juga, even soda. Oh, aku tahu kalau Fanta melon tuh waktu aku kecil-kecil sering minum tuh. Gua kan tokonya toko sembako ya. Kedai sampah. Udah lama kan. Kedai sampah. Jadi masih ada Fantanya dong. Lontong. Ini podcast hari ini disponsori oleh tripodnya Tania. Sponsori minuman Jepang. Luar biasa. Dan ada lah ciki-ciki lagi sama disponsori itu. Waduh. Whey protein. Kevin Denitra. Pin, apa cerita? Kerja aja kira-kira. Iya, kerja aja lah. Kerja lah ya. Iya. Mengais Off day-nya cuma half day doang. Oh iya. Lu nggak ada full day? Nggak ada off full day. Wah, keren juga ya. Satu minggu bisa berapa jam lu sekarang? Berapa ya? 60 lah. Kadang di atas 60, kadang di bawah. Ya, tapi stabilnya average-nya 60 lah. Main juga berarti ya. Kalau dihitung 1.500, 1.600 cair lah ya. Ada lah. Kan belum kena pajak lagi boy. Luar biasa. Lu bayangin kerja apa dibayar 15 juta 16 juta per minggu. Wes, ini kok jadi podcast yang kayak joget-joget. Setahun dapat berapa? Tunjuk-tunjuk gini ya. Setahun dapat berapa? Pengeluaran berapa yang bisa disimpan berapa? Iya. Gitulah ya. Namanya juga encourage orang untuk datang ke Australia. Gak juga sih. Kayaknya yang nonton juga gak tahu siapa itu ya. Iya benar juga. Podcastnya William kemarin 40-an, punya aku kayaknya 30-an atau 40-an juga jangan-jangan. Gue belum lihat. Itu lucu loh. Menurutku ya. Aku promosinya cuma sekali doang. Iya. Dan tapi orang nonton. Iya, keep watching. Ya. Mungkin bagi orang ya elah cuma 40 bagi kok gitu, Bro. Ya tapi menurut gua podcast kalau misalnya pembicaraan tentang Australia itu menarik. Ya itu salah satu yang buat gue pengen ke Australia. Gue bukan lihat yang influencer yang tadi. Oh yang tadi itu. Tapi gue lebih lihat yang daily life. Gue lebih senang. Oh lu nonton YouTube-nya dulu? YouTube ada beberapa. Gue jujur gue nggak nonton siapa. Iya gue ada nonton yang Audi Nelson sama ada yang dia di Sydney, di Melbourne dan sebagainya. Nah itu yang memotivasi gue datang. Di Darwin ada yang gue baru tahu Darwin setelah gue di sini. Setelah Sydney. Setelah sampai sini harus kepepet, harus cari payslip. Jadi gue baru ke Darwin. Dan itu ceritanya. Last option. Dan itu ceritanya sangat lucu guys. Gue sebenarnya sama Kevin secara nggak langsung kita sudah kenal waktu di Medan. Bukan kenal sih, tahu doang. Karena kita nggak pernah kenalan juga di Medan, tapi tahu doang. Anehnya sebagai gue kuliahnya di kampus lain gitu, dia juga di kampus lain, tapi gue pernah ikut ospeknya di kampus dia, yang dia mengetahui ospek itu, makanya gue tahu dia, dan dia tahu gue karena ya siapa nih orang tiba-tiba ada di acara itu, karena dibawa sama siapa sih? Pak Saliman tuh siapa sebenarnya? Kita bilang dia sama siapa Steve. Sama Steve. Mereka konco kental. Ya jadi kayak ibaratnya bosnya gua sama bosnya dia temenan jadi gitu. Dan akhirnya kita ketemu. Lu sama Ferdinand kan kemarin itu kan? Yang waktu kita kesana tuh bukan sama Ferdinand. Sama siapa? Oh, sama Irawan nama teman gua. Jadi Ferdinand tuh ikutnya nanti. Oh, dia ikut yang lain mungkin. Rombongan lain. Kali ya, tapi bukan sama Ferdinand pada saat itu. Ferdinand udah married. Congratulations, luar biasa. Sekalian promosi kan. Iya kalau dia salam. Salam.
Gue tuh sama Ferdinand dulu deket banget karena satu kerjaan. Iya. Sekarang udah merit aja. Udah pencar lah ya. Nah, waktu lu di Medan, dengan segala pengalamanmu itu, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Tapi ada kerja apa? Di mana kerja apa? Ada pernah kerja nggak di mana? Ya itulah ikut-ikut apa aja kampus itu, kegiatan kampus doang, gitu-gitu aja. Nggak ikut MLM? Pernah. Itu sih yang paling seru. Kita pernah ketawa banget soal MLM karena apa sih Aji? Ya itulah kaki itu yes. Jadi nanti kalau kakinya dua lagi, kayaknya kakinya ada bali. Kayaknya hidup gampang sekali kalau ikut MLM ya ceritanya ya. Iya, tapi ya mostly kayak perantauan kayak kita pasti kena. Pasti kena. Udah gila sih itu. Terus apa yang lu pikirkan waktu itu? Beneran bisa nggak lu rasa? Aduh, tahun depan gua kaya. Ada ya berarti udah beli di rumah. Tapi doktrinnya itu kena di lu ya? Lu merasa gitu nggak? Iya, karena teman sekos gue begitu masalahnya. Oh, ada yang jadi? Enggak ada yang jadi, temennya dia yang jadi. Oh, jadi kayak circle-nya itu ada yang jadi. Iya, ada yang jadi. Ada yang kayak ini orang udah mulai beli barang nih. Dan sangat dekat. Iya. Kelihatannya gitu. Jadi oh nyata ini gitu. Bisa. Tapi untung nggak lama ya. Untung nggak habis banyak banget ya. Paling 2 jutaan aja. Udah sadar. Iya. Karena memang kita udah beli. Ternyata dia kaya karena kita terus beli gitu. Ternyata pakai duit dia. Tapi ada produknya pada satu kan MLM. Ada. Soalnya ada MLM-nya nggak ada produk. Lu pernah ini nggak dengar game lah? Iya, Dream for Freedom gitu pernah dengar nggak? Yang teman gua, kelas gua diajakin, gua tanya produknya, oh nggak ada bro. Seperti yang kita bilang Dream for Freedom. Lu mau freedom nggak? Mau financial freedom nggak? Jual mimpi doang, enak banget. Paketnya 20 juta lagi, yang paling tinggi. Mahal banget ya. Berarti pantesan dia gue nggak pernah kenal tiba-tiba nawarin gue begitu. Untung nggak kenal gue. Kalau kenal bisa jadi goyang juga sih. Bisa. Tapi pada situ nggak ada uang 20 juta juga. Kalau sekarang dia nyerangnya orang-orang terdekat. Iya, orang terdekat dulu lah. Sama kan karena kita perantauan kan, ya siapa sih yang nggak mau duit secepat itu? Bener. Apalagi lu kelas bisa bilang kelas mahasiswa juga nggak sih? Iya, mahasiswa. Ya, kelas mahasiswa. Saya kelas karyawan juga, yang kuliahnya malam. Iya lah, kuliah malam loh kan. Ya, kuliah malam itu kan kelas karyawan. Iya. Makanya siangnya lu seharusnya kerja. Iya. Tapi selama lu kuliah, mostly kegiatan kerja lu ya di kampus-kampus itu sama MLM ini. Kerjaan tugas lah. Kerjanya tugas. Itu tuh tugas kepepet. Iya. Gitu aja lah. Yang lucunya lagi, waktu kita pertama kali ketemu di Darwin, kan gue yang jemput lu. Iya, lu yang Uber. Ya gue tuh di dalam tuh awalnya cerita pengganti Eko dulu. Oh iya. Jadi dia gantiin tempat aku tinggal karena spotnya aku pindah, terus yang gantiin si Kevin. Awalnya nggak tahu karena nggak tahu. Random aja. Eko itu malahan awalnya pengen keluar juga. Jadi dia di WTP ikut kita yang di Darwin itu. Dia nyari room awalnya. Gue bilang, lu sebenarnya mau pindah atau enggak kok? Karena dia cari-cari nggak nemu, jadi aku tanya, lu sebenarnya mau pindah atau enggak? Aku sih sebenarnya nggak pengen pindah. Oh ya udah, kalau kayak gitu daripada lu jual, cari room, lu jual room aja, gitu. Iya. Dia jual lah room kita, langsung disambar katanya sama lu. Iya. Pas gua lagi nggak kerja itu, sorenya ya. Udah selesai kerja. Tanya, aku istirahat. Apa percakapan sama Eko? Masih kan nggak? Lu tanya apa atau apa? Ada pertimbangan apa nggak gitu? Enggak ada itu. Pada saat itu kan gue udah di cancel, maksudnya 2 minggu sebelum gue ke Darwin. Maksudnya sebulan sebelum gue ke Darwin gue udah dapat keren. Oh, di mana sebelumnya? Pada si Ame lah. Yang ngambil itu si Ame juga. Orang Medan makan orang Medan ya. Terus lu chat Eko. Depannya pas gue masih cari room itu, tapi belum ada kan. Gue lihat ini ada orang Eko nih. Nah, ya udah gue chat lah, gue bilang sama dia gue jadi roomnya pasti nggak dan bla bla bla, karena gue udah mau berangkat. Gue udah pada saat itu gue udah ada tiketnya nih. Ya udah. Ada ya udah. Dia bilang ini ada teman gue mau Uber juga nih. Nah, dia bilang lu nih.
Udahlah, jadilah kita. Jadilah. Malam itu aku jemput Kevin mendarat dari Sydney jam 11. Datang dari Sydney ke Darwin jam berapa? Mendarat jam 1. Jam 12, jam 1. Jam 1-an lah ya. Jam 1 lah keluar bandara. Jam 1 dia selesai, gue gak bisa langsung jemput karena seharusnya Indri dijemput juga jam 2, jam 3. Jadi gue bilang, oh boleh gue jemput, tapi jam 2 atau jam 3 lah baru gue kesana. Dia nggak apa-apa. Kita kesana, gue kesana akhirnya jam 2. Menunggu. Ternyata Indri salah kasih jadwal. Dia bukan mendarat hari itu tapi besoknya. Tapi kita udah terlanjur nunggu sampai jam 4 gitu ya. Jam 4. Jadi selama di mobil 2 jam tuh kita ngobrol-ngobrol. Gue tuh lihat dia kayak kenal, tapi di mana? Gue coba gali-gali lu orang Medan juga ya, karena si Eko juga udah bilang ke gue orang Medan juga dia gantiin lu. Oh iya, gue bilang gitu. Gali-gali, lihat. Akhirnya muncullah satu pertanyaan yang akhirnya memecahkan semuanya. Lu kuliah mana, bro? Waktu dia bilang mikroskill, ngomong semua gitu. Gue baru ngeh itu setelah mungkin hampir sejam kita ngobrol. Bagus banget. Bagus sekali. Kita lihat tuh kayak dunia sempit sekali gitu. Harus dan kita harus ketemunya di Darwin gitu. Jadi temannya di Darwin. Dan jadi temannya di Darwin. Gak di mana-mana, bukan di Medan, bukan di mana. Apa yang membuat kita nggak temenan di Medan? Memang gak ada circle yang sama aja gitu. Ya kayak Ferdinand juga gue juga jarang bergabung, cuma tahu dia doang. Iya. Ya memang nggak ada yang membuat kita jadi bisa temenan kalau di Medan gitu. Dan banyak juga ya orang-orang yang kita contoh kenal orang Medan juga di sini dan akhirnya jadi temen ya karena sama-sama di sini aja. Gitu. Pada saat di Medannya tidak. Iya. Tapi ada maksudnya sama Kevin itu kalau sama Kevin ada kemungkinan gue bisa temenan di Medan jadinya. Iya. Ada kemungkinan sama kayak William. William itu ada kemungkinan gue bisa temenan sama William karena dia kan kakak kelas gue di kampus. Tapi gue nggak temenan juga sama William pada saat itu. Iya. Tapi gue ingat banget waktu gue ketemu sama William itu waktu di ini pembuatan SKCK. Oh iya. Jadi zaman gue buat untuk WHP disuruh SKCK. Itu pertama kalinya ada siaran SKCK. Tiba-tiba gue datang, gue lihat Cina semua di sana. Gue langsung mikir Australia nih. Jadi kan ada tembak gue, mau ke Australia gue. Iya kata itu. Terus dia aku nggak punya pulpen kan suruh isi ini gitu kan. Gue punya pulpen dia lah, bla segala macam. Nah dari situ gue ketemu, akhirnya kenal dan jadi temenan. Akhirnya sampai sekarang lah sama dia. Dan sama Kevin juga jadinya temenannya gara-gara di Daru gitu. Karena satu frekuensi juga. Nah itu juga. Lu udah berapa lama di sini? Di Daru. Udah setahun lebih lah dari April ya. Oh berarti tinggal di Kota Delhi dan setahun lebih ya. Tapi memang leluhur di sini. Leluhurnya Darwin. Ya kan. Gue juga sempat pulang kan jadi ya. Iya. Mau dibilang lama ya. Pernah datang aja kalau gue bilang sih gitu pernah datang. Tapi banyak yang lebih lama lagi dari gue. Banyak lah. Yang gue rasa ya Pin, dari yang kita ngobrol-ngobrol dan paling cocok menurut gue di antara kita adalah selera komedinya. Waduh. Yang patah banget. Ya gak bisa dikeluarin. Ya kalau di sini takutnya orang sakit hati. Iya. Atau tiba-tiba podcast yang baru 7 orang subscriber itu hilang. Langsung kena report. Iya. Tapi kan gue taunya gini ya. Soalnya lu itu cukup antitesis gue. Maksudnya dari apa yang gue pahami selama ini. Pemahaman gue adalah orang yang suka anime, jokesnya nggak masuk ke gue, atau jokesnya nggak berimbang. Contoh, kayak dulu gue punya teman, contoh kayak ya Eko gitu. Bukan gue nggak bisa ketawain jokes dia, atau bukan dia nggak bisa ketawain jokes kita, tapi kadang-kadang nggak sefrekuensi aja. Apa yang dia ketawain, apa segala macam nggak sama. Lu kok bisa? Apa yang ditonton bisa? Iya kan dia juga sama. Kita sama-sama suka anime. Iya. Ya udah sekedar suka nonton aja, bukan nanti peragain gitu. Enggak, tapi masalahnya gue setiap kali ketemu lu pasti lu ya nonton anime gitu. Ada anime yang kadang gue nonton podcast juga. Iya. Sama-sama ya lain variasi lah, tapi ya. Tapi lu ada ikut stand up comedy? Ada. Dulu.
Siapa yang lu tonton pertama kali? Yang apa ya? Lupa gue pertama kali. Tapi gue paling suka Ridwan Ramil. Oh, Ridwan Ramil. Jenius ya. Itu maksudnya itu yang pertama kali lu nontonin terus atau sebelumnya ada? Gue lupa lagi. Tapi gue paling ingat ya Ridwan Ramil. Di waktu ikut suci? Sebelum. Oh, sebelum ikut suci lu udah tahu Ridwan Ramil? Iya. Oke. Nah, tapi menurut lu itu yang menarik? Iya. Nah, rapi dia. Penulisannya rapi. Iya, rapi. Dan ya karena gue dulu sering nongkrong sama orang tua, jadi dapatlah jokes-jokesnya. Gimana mereka berkata-kata gitu, pemilihan diksi gitu. Iya, benar-benar. Malah orang tua di Medan ya. Iya, ada. Celutukannya ada. Ada aja. Jadi dapat. Iya. Tapi pernah merasa bisa stand up? Enggak pernah karena menurut gua stand up itu kompleks. Jadi ya gua belum sampai tahap sana. Tapi gua penikmat, tertarik ya, iya. Pernah pengen cobain gitu? Enggak pernah. Kayaknya enggak. Tapi gua merasa ya, lu punya sense of humornya lebih dalam dari gua lagi. Menurut gua. Iya, tapi gua males kalau nggak didalami. Iya sih, ngerti gak? Kayak kalau gua pengen sesuatu tuh harus yang dalam, harus profesional gitu. Iya, standar gua. Tapi karena gua nggak bisa sampai sana ya, gua cuma menikmati aja. Kenapa nggak jadi hobi aja? Menurut aku malah sekarang. Iya. Dulu tuh aku ada keinginan untuk jadi stand up comedian deh. Tapi gue tahu juga gue nggak selucu itu sebenarnya. Iya. Menurut gue. Tapi kalau nggak dikeluarin tapi nggak, iya kalau nggak dikeluarin kadang-kadang gitu. Pengen orang tahu. Sebenarnya kalau kadang-kadang ya, gue bahkan nggak pengen orang ketawa juga. Gue cuma pengen tahu reaksinya aja. Kadang-kadang reaksi yang kayak anjing itu juga gue nikmatin. Gitu itu juga gue nikmatin. Jahatnya itu ya. Makanya kadang-kadang kayak Panji kan bilang kita tuh komedian cuma pengen bikin orang ketawa gitu. Kadang-kadang gue pikir komedian sih, kalau gue kadang-kadang enggak. Kadang-kadang gue pengen bikin orang kesel juga. Ngeselin ya. Tapi lu nggak pernah merasa pengen? Enggak sih, enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu. Ya, cuma ikut tongkrongan aja untuk circle terdekat aja. Ring satu. Iya, ring satu. Biar jadi info A1 lah ya. Iya, bisa. Kenapa lu nggak ini? Karena menurut gue kadang-kadang celutukan lu lucu banget. Ada. Tergantung momen. Enggak, harus momennya ada. Ada aja lucunya ada aja kayak gini. Tapi dia memang introvert sekali. Enggak juga salah. Iya. Tapi itu ya lebih enak kayak kita sama teman-teman kita doang. Karena kan lu nggak mungkin bisa langsung deket sama orang lu nyeletuk kayak gitu kan. Lu tahu nyeletukan kita berbahaya. Benar. Lu nggak bisa langsung kenal langsung. Kadang-kadang langsung ketembak aja gitu. Kadang-kadang bukan hanya untuk mencari kelucuan, tapi kita untuk meluapkan emosi juga. Seringnya kayak itu. Apalagi rambut gua begini. Rambutnya langsung kecewa lu ya. Enggak, ada bahan. Tapi itulah. Lu nonton Ridwan Ramil? Selain Ridwan Ramil, menurut lu lucu siapa? Sekarang ini lagi nonton siapa? Gue nonton itu acara Deddy Corbuzier aja sih paling Somasi. Kayak untuk nonton itu udah gitu sering, karena kerja jam cuma bisa half day doang. Jadi sekarang kalau lu off lu ngapain? Dia kalau tadi kayak half day tadi paling kalau nggak nge-gym ya itu temenin Tania yang jalan. Ada aja lah agenda jalannya ya. Tunggu matahari turun aja. Karena kalau nggak dihibur begitu, bosannya muncul ya. Kadang itulah kalau bosannya udah muncul ribu. Kalau dari jadi sulit. Iya, jadi sulit hidup. Jadi ya gitulah ya Pak ya. Apa yang membuat lu betah di dalam negeri? Karena gini, tujuan gua di Aussie itu gua udah set kayak gua 6 bulan di Sydney, gua pengen gain experience dulu. Nah, karena kan ya Cina-Cina kayak kita kan jarang ada yang punya experience di hospitality, jarang ada. Tapi gua agak tahu mungkin sekarang udah banyak ya kan.
Tapi karena gue nggak ada experience-nya, ya udah gue belajar di sana. Dan setelah itu gue mau tinggal di satu daerah yang remote untuk cari PR aja di situ. Stay, ya maksudnya adapt, nanti paling sekolah dan sebagainya. Baru PR. Gue males pindah-pindah, terlalu repot. Buang waktu, buang duit. Kan itu tadi sempat bilang juga, Darwin itu opsi terakhir. Emang opsinya sebelumnya apa? Gua rencananya mau ke Alice Spring. Sekarang Alice Spring ada apanya? Chance-nya di sana. Iya, tapi ya gitu. Kemudian gue lihat kayak Darwin lebih oke kayaknya, ya udah di last minute dan berubah pikiran langsung beli tiket. Iya. Oh berarti sempat awalnya itu. Tapi gue nggak ada kekeh banget. Udah Alice Spring. Karena dari senior gue juga dia pernah di sana, jadi kayak mungkin ada temen dia dan ya hidup gue akan lebih gampang. Tapi WHP dari siapa? Gue tau WHP itu dari tetangga gue dia duluan di WHP sebelum COVID. Dan dia nggak pernah ke Darwin? Enggak, dia kerja di Green, tapi nggak tahu di sebelah mana. Gue juga nggak ada kontak dia. Pernah tanya-tanya tapi nggak tahu lah, udah lupa juga di mana. Nggak peduli juga deh. Ya, jangan masing-masing. Tidak peduli. Masing-masing. Dan waktu di Sydney ketemu sama Tania. Iya, ketemu. Kerja di mana kalian waktu ketemu? Enggak kerja, baru trial di hotel, housekeeping. Oke, jadi Tania juga di situ. Iya, sama-sama trial. Oh, bareng-bareng. Iya. Ini kita pada pandangan pertama pada saat itu. Bisa dibilang enggak juga. Apa yang membuat by the time? Waktu kalian trial aja. Kerja bareng juga akhirnya atau enggak karena rame-rame kalau trial dia kasih tunjukin gimana cara kerjanya ke semua orang. Salah satunya Tania Pak. Iya. Dan larinya ke sana ya Pak. Lari kemana-mana. Kita kan pengen tahu abang ganteng ini. Tadi gua bilang sama Jason, gua pengen rekam podcast ya. Kenapa lu memanfaatkan ketampanan dia untuk view ya? Dia pengen masuk aja. Tapi lumayan jualan. jual dia aja. Ntar gue jual lagi ke awal Jason. Emang Kevin kan tampan sekali. Maaf. Kalau gua tampan sekali, gua nggak kerja kayak gini Pak. Gua udah jadi model di Jakarta. Tidak, karena gua nggak merasa gua setampan itu. Seharusnya bukan dari lu nya, dari orangnya. Iya, karena kan kita harus pede dulu. Iya, tapi kan ada yang pernah ayo ikut gue jadi model apa gitu. Tidak. Masih pernah sih? Tidak. Tidak. Gila sih. Ya karena dulu gue juga masih kurus banget. Kali ya. Tapi tunggu, gue tadi mau nanya soal apa tadi. Oh, terus waktu trial kalian akhirnya kerja di bareng-bareng? Enggak jadi, tidak ada yang ambil. Oh, karena terlalu tidak menyenangkan. Oh gitu. Ya udah tuh. Itu pertama kali ya. Kemudian gue kerjanya cuma di kafe sama bar aja. Di pas di Sydney. Terus kenapa bisa jadi kontak terus sama Tania? Iya, karena kan pada saat itu kan pada saat di sini sering keluar bareng tapi rame-rame. Iya. Oh jadi karena anak-anak trial itu, ya. Jadi ini. Iya. Jadi saling kenal juga. Oke. Yang trial orang Indonesia pada itu ada beberapa. Rata orang Indonesia. Semua warga tanah air kita ya. Pengen menjadi housekeeper di Australia. Mencoba kan aja. Tapi akhirnya nggak ada yang ngambil. Dari kita berdua tidak ada yang ngambil, tapi kita nggak tahu yang teman-teman yang lainnya. Tadinya pada saat itu kerja apa jadinya? Dia di mana ya? Kafe juga kan? Kasih nggak tahu. Gua marah kan. Lupa. Tapi ketemunya sekali-sekali doang, tapi intens komunikasi. Enggak juga, jarang juga. Tapi ada lah kayak kadang ada ketemu, tapi ya biasa rame. Gak pernah berdua. Ada juga. Memang udah mulai ini lah ya. Memang udah kena senter. dari Peter ya. Dari senter. Tadinya orang Pontianak. Lu orang tebing tinggi. Orang tebing lah. Tebing tinggi loh. Tapi itulah ya. Gak ada yang bisa ditebak coy. Maksudnya? Ya maksudnya ya kita kan nggak harus orang Medan pasangannya orang Medan, dia bisa bahasa hoki.
Benar. Kita cari selera lain, lauk lain. Kalau masalah itu aku pengalaman. Aduh, jangan. Lagu lama. Jangan diputar-putar lagi. Terus lu pindah ke Darwin, akhirnya pada itu belum pacaran tapi ada kontak. Malah makin intensnya setelah pisah. Iya. Gitu. Karena kan sama-sama di Outback kan. Dia kan pindah ke mana ya? Emerald tuh Queensland ya? Iya, Queensland. Ke jeruk. Bukan petik mangga ya? Packing jeruk. Kalau petik mangga beda. Petik mango. Itu ada di Darwin. Ada farmnya. Ada. Seasonal juga itu. Iya. Juga kan sepanjang tahun. Harus tanya apa pemetik. Gak banyak sih pemetiknya di sini tapi ada. Langganannya teman-teman. Parah ke sini. Ini juga lucu. Jangan dipancing kalau ini. Gue takut keceplosan. Terus malah makin intensif setelah jauh ya. Makin terasa ternyata ada rindunya gitu. Iya juga. Iya. Karena kan ya itulah, kita kan nggak bisa hidup sendiri ya kan. Jadi ya sebelum Taniel berapa kali pacaran? 2 kali doang. SMA sekali? Nggak ada. SMA kuliah dua-duanya. Miskin. Tidak ada pacaran. Tidak ada. Tapi dari gue penasaran juga ya ini sama lu yang sangat introvert nih, lantas menerima ataupun lu menerima atau menawarkan diri jadi ketua ospek itu? Menerima karena tidak ada opsi. Karena teman gua itu dia kerja sama pasal 5. Jadi ya karena gua paling dekat sama dia, and then pada saat itu gua baru join juga di semester 5. And then ya memang mungkin ada beberapa yang ditawari tapi nggak bisa karena mungkin dia mau kerja dan sebagainya. Ya gua orang yang paling dekat dan paling bisa waktu itu. Ya nggak juga. Jadwalnya paling kosong gitu. Ya itu. Nggak juga sih karena banyak tugas karena kan udah akhir. Ya itulah. Ya gua terima. Anggap pengalaman. Nggak buruk kok. Oke, lu terima, berarti bukan lu nawarin diri ya? Enggak. Kirain nggak berani, nggak pantas coy. Lu merasa nggak pantas? Enggak lah. Tapi pantas sekali, aku kan nonton ya pada ribet. Ya itu kan karena everything by system coy. Ganteng kali abang, tegas sekali gitu kan. Kalau udah merapatkan barisan tuh ya, rapat kali. Kalau apalagi suruh jalan jongkok. Jalan jongkok. Apalagi ketemu orang-orang tunjuk keluar karisma. Masih ada nggak foto? Nggak ada. Kita nggak ada tunjuk. Jarang ada tunjuk sih. Kita kayak paling ya kita liatin aja. Kita udah ada prosedurnya. Seingat gua ya. Gua pengen tahunya itu sebenarnya orang-orangnya memang udah ada panitiaannya sendiri gitu ya. Maksudnya ya dia tetap hire orang. Maksudnya kayak itu berarti profesional dibayar bukan? Enggak, maksudnya dari mahasiswa dibayar tapi enggak ada whole prosesnya itu dibayarnya itu ketika kalau nggak salah ya ketika ya acaranya berlangsung dan sebagainya. Gua nggak tahu ada hitungannya. Tapi persiapannya enggak. Mungkin pas persiapannya enggak. Ya. Lu aja based on pengalaman gua aja. Lu bayarnya pas kapan? Gua ada dibayarnya pada saat gua itu sebelum gua itu belum ada dibayar, tapi pada saat gua itu ada dibayar. Ada dapat uang bulanan. Ada dapat uang bulanan. Kayak uang makan doang. Berarti kayak uang makan ospek doang. Ospek itu cuma sekali. Ya kan ada dananya coy, mereka udah ada hitungannya. Gua juga nggak tahu gimana ya. Tapi setelah itu lu kayak dapat dana rutin jadinya gitu. Iya. Wah, kita nggak tahu nominalnya lah. Udah lupa juga. Tapi pokoknya jadi lu ada duit pada saat dari situ. Iya ada. Seru juga, lucu juga. Kayak dapat dana pensiun gitu lu ya? Enggak juga. Ya maksudnya kan setelah mimpin apa gitu selesai dapat duit dulu kan dana pensiun namanya.
Enggak lah, pada saat udah selesai udah nggak dapat. Oh, udah nggak dapat. Oh, nggak dapat. Selama proses persiapannya. Selama proses persiapannya dari bulan berapa lama emang persiapan? Dari bulan berapa? Gue udah lupa lah. Pokoknya dari bulan berapa. Ada 4 bulan. Ada lah. Mungkin ya. Kok bisa? Apa yang dipersiapkan? Ya acaranya. Terus rekrutmen apa panitianya. Ya. Aku lihat juga ada alumni yang ikutan. Alumni ada. Itu mereka dibayar juga sebagai alumni. Gue lupa sih, ada yang dibayar, mungkin ada yang enggak. Soalnya pernah kata Pak Saliman ada yang kayak dari Batam atau dari mana sengaja terbang untuk loyalitas. Kalau nggak dibayar sih luar biasa ya. Katanya sih nggak dibayar, tapi karena memang kalau lu udah ikut kayak gitu sih, apalagi lu jiwa korsa gitu. Udah seneng banget, ya lu fine aja lu datang. Karena seru sebenarnya. Iya. Gue sebagai nonton aja seru. Ya, apalagi outbound-nya. Iya, gue pernah ikut outbound-nya, tapi outbound perusahaan, tapi yang handle tuh ini nge-organize itu orang mikro. Ya. Benar. Ya, aku lupa siapa abang itu namanya, Imran Amri. Ada satu abang itu bagus banget, gitu, lucu banget orang itu, pembuatannya lucu sekali. Jadi aku sangat menikmati. Aku kan kalau ada orang lucu suka gitu, lucu gitu. Disautin. Iya, gitu. Kadang-kadang kita kayak nambahin bumbu gitu seneng banget gitu. Padahal dia yang lucu gitu kan, dia yang lucu tapi kita tambah bumbu dikit seneng gitu. Itulah seru banget. Ya. Gak ada cinlok ya pada saat di situ. Maksudnya? Ya siapa kayak ini ada lah lagu-lagunya. Ada juga lah lagu. Tidak usah diputar. Ada theme song ini. Ya pokoknya ada kejadian lah. Kejadian. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada kejadian. Iyalah, masa udah investasi segitu lama nggak ada kali ya. Mantap juga. Yuk yang lain. Dipotong. Yang lain apa coba? Kayak ada edit ya, padahal langsung diupload. Gue tuh ya kadang-kadang waktu rekam gini, gue merasa gue nanya mulu. Jatuhnya kayak ini wawancara beneran. Gitu. Maksud gue pengennya ngobrol. Iya, ya tapi kan kita kan bukan profesional. Exactly. Ya, makanya kayak sedangkan ngobrol biasa aja bisa putus. Exactly. Kadang-kadang gue waktu denger begini ya, waktu ngerekam begini terus gue merasa gue terlalu banyak ngomong tapi. Si tapinya tapi nggak berkonteks jadinya. Jadi cuma kata sambung yang ini kayak untuk aku pindah aja gitu. Tapi padahal bukan tapi seharusnya. Iya, ya kan belum profesional. Dan yang lu apa? Nah itu barusan tapi tadi nggak jelas. Yang lu podcastin pun kayak kita ini, kita juga nggak ada jam terbangnya di sini. Mana ada. Gue sih nggak mengharapkan apa-apa. Memang benar-benar cuma sama aja ya. Gue kemarin kepikiran karena bisa aja orang meninggal gitu. Kenapa dark sekali ya, motivasi buat ini aku sebenarnya cukup dark gitu. Satu gara-gara saya pergi ke Adelaide, jadi gue yang selama ini gue pikir akan ada selalu, ternyata nggak akan ada selalu gitu. Separuh kreasi. Iya, itu salah satu yang buat aku harus ada kenang-kenangan sih. Kalaupun nggak banyak, biasanya 1 jam ini lah. Gue kan berusaha 1 jam gitu kan. Dan waktu sama lantas itu yang memotivasi aku. Terus satu lagi aku punya teman SMP. Iya. Tapi dia meninggalnya udah lama. Dan itu aku sedih karena waktu SMP itu aku kayak nemesnya segitu sama dia, kadang berantem, kadang teman. Dan kayaknya aku dulu ngebully dia deh, merasa gitu kan. Terus aku sedih aja gitu. Seharusnya teman-teman kayak gini kita dewasa bersama pas segala macam, tapi udah hilang momen itu. Dan kenangan nggak ada di otak ya. Iya, sekarang kan dengan adanya teknologi kita nggak dimanfaatkan itu hak kopinya. Iya makanya ya kita nggak tahu lah ya apa yang akan terjadi sama kita, tapi dark sekali ya sebenarnya motivasinya ini. Tapi mudah-mudahan enggak. Ini cuma jadi ya mungkin mudah-mudahan nanti setelah ini mutar lagi ya Kevin lagi tampangnya, tapi mungkin kita udah lebih sistematis. Tergantung achievement lah. Tergantung kalau udah banyak achievement baru bisa baca. Iya juga. Atau udah banyak masalah tapi udah selesai. Apa yang merubah lu setelah itu acara itu? Ada nggak jadi aku ternyata bisa begini? Iya, rasa pengen coba. Karena dulunya kayak
takut kayak apa, takut lah pokoknya. Gak berani coba rasanya. Gak ada inisiatif. Tapi karena itu belajar di sana, ya ternyata bisa, ternyata ya menyelesaikan satu masalah itu gak pakai satu cara doang, ada beberapa cara. Banyak jalan ini juga. Iya. Menarik juga sih. Ya belajar basic-basicnya ke bawah ke sini juga lumayan lah. Jadi kebantu di kerjaan, kerjaan. Dari segi attitude yang diajarin di sana, segi cara workflow-nya. Ya. Benar juga sih. Karena orang-orang banyak yang kerjanya benar tapi attitude kurang. Iya. Nah itu. Tapi kalau udah attitude kurang sih. Berbanding lurus. Biasanya berbanding lurus. Tapi banyak yang enggak. Lu pernah dengar cerita-cerita gitu nggak, kayak ini penyanyi suaranya bagus banget tapi di belakang panggung memperlakukan orang tuh kayak gitu. Attitude-nya jelek tapi skill di atas panggungnya luar biasa. Tapi kan untuk kerjaan kayak kita ini kan tidak ya. Kalau kerjaan lu pernah dengar nggak sih? Waduh, lagi nama direkturnya siapa? Direktur filmnya apa? Aduh, lupa gua. Tapi dia di Amerika. Terus dia sama istrinya memutuskan untuk mengadopsi satu anak kecil dari Korea. Dia adopsi, udah mulai gede gitu. Entah bagaimana hubungan sama istrinya retak, akhirnya cerai. Anak yang diadopsi dia dijadikan istrinya. Investasi ya. Apa yang namanya Woody Allen gitu. Lupa gua. Gitu. Aku sampai sekarang aku merasa ya sebelum aku tahu cerita ini, kayaknya aku nggak masalah deh sama orang dan karyanya gitu. Aku bisa kesampingin. Mau orangnya gimana ya, karyanya enak tetap enak. Contoh sama Ahmad Dhani gitu kan. Aku merasa ya pilihan politiknya aneh, cara dia ini segala macam aneh. Tapi lagu Dewa 19 itu asik didengar gitu. Tapi Woody Allen ini terlepas aku juga lupa ya filmnya apa atau siapa kan namanya lupa. Ya itu, ini sulit sih kalau udah levelnya segini. Iya, itu ya tergantung sih ya. Tapi itu jadinya subjektif kan? Iya subjektif. Ya, kita nggak bisa bilang kita fully objektif lah. Iya juga. Tapi ya untuk beberapa hal kita pasti subjektif. Lu mulai kapan bikin? Mulai kapan? Di sini ya? Enggak. Ya kapan? Jadi lu di Indonesia? Dulu gua SMA gua udah nge-gym. Tapi cuma sepulanan doang. Di tebing tinggi. Itu nggak ada sih? Ada lah. Gua tuh pernah tebing tinggi bukan cuma pohon sawit kan. Gua tahun 2000 berapa? 2002 SMA gua 2012 ya. Nah 2012 itu aku stand up sebenarnya di 2012. Iya di kuliah di sekolah tuh. Aku stand up di acara sekolah gitu. Bukan acara sekolah sih. Kita setiap pagi kan senam. Nah selesai senam, guru itu ada inisiatif setiap kelas itu tampil sesuatu lah untuk dicari kreativitasnya segala macam. Muncullah keinginan Andi yang sangat narsis ini ketika giliran kelas aku bilang minggu depan aku yang maju pokoknya. Tenangnya kalian, aku yang ngatur semua, aku mau stand up. Teman-teman kuat, tapi aku udah coba materi di depan mereka ketawa. Akhirnya aku naik panggung dan aku bawa materiku. Materi pada saat itu aku nge-gym di tebing mulai gitu. Aku pakai personal trainer namanya Bobby Sitinjak. Botak beda sih, tukang injak mulai semuanya udah tahu. Padahal cuma begitu doang ya. Iya, satu bit doang ya. Satu bit. Terus gue bilang, ya gitu lah. Aku bilang, ya itu kenapa gue suka injak karena kalau gue capek injak kan biar gue Jadi gue pernah ngarang, misalnya gue nge-gym di tebing. Padahal gue nggak tahu di tebing ada gym atau iya. Ada ya. Bukan cuma sawit ya. Sama lemang gitu. Sekarang gue ikan aja. Ya masih ada saudaranya tuh sama gue. Iya. Apa ya pembelinya? Iya. Anaknya dia waktu married dia pernah ke rumah gue dan gue saudara kita semua gitu ya. Kalau udah nikahnya baru tahu kita ya gitu. Tapi gue juga nggak tahu gimana jelasin ada hubungan saudaranya. Yang penting saudara aja. Yang penting kalau ada cinta saudara aja. Soalnya kan sampai dikasih apa kue itu. Apa kue apa sih? Yang ada tank-tank.
semua terlalu cimet mungkin nggak terlalu relate di kota-kota lain ya. Iya. Lu ini nggak pernah merasa nggak mau merit gitu? Enggak juga, gue malah berpikir gue bakal merit dan bakal punya anak. Oh, selalu berpikir seperti itu? Iya, bukan selalu, ada lah. Ya. Kalau selalu mah ya maksudnya kan namanya kita manusia kan kayak motivasinya itu banget. Future kita apa gitu. Iya, kalau untuk gambaran apa yang pengen di-achieve kayak kita itu ada apa ya bilangnya, tapi berkeluarga itu salah satu idealisnya, salah satu goalsnya. Ya, menarik juga. Karena gue pikir dengan lu yang suka kesana kemari dan apa segala macam, biasanya kan orangnya pengen pergi aja gitu. Enggak segitu ya. Terbalik malahan kayak gue lebih orang yang kayak ya ngikut rules dan sebagainya, kayak ya lebih kayak rebel lah, lu kayak rebel enggak serebel yang bad boy enggak lah, enggak rebel di situ, tapi rebel di kayak pemikiran doang lah, idealis idealis aja. Apa yang menurut lu ini unpopular opinion yang lu rasa itu benar gitu? Maksudnya itu benar? Ya, contoh ya unpopular opinion yang lu anggap benar tapi orang ya it names gak populer gitu, tapi itu yang seharusnya populer jadinya lu anggap. Contoh apa? Kuliah itu nggak penting. For example, atau pokoknya gitu-gitulah. Apa unpopular opinion ataupun prinsip yang lu rasa lu rebel di situ? Ya. Atau nggak setuju sama kebanyakan orang? Ya yang paling nggak setuju sih kalau orang bilang kuliah itu nggak penting sih. Kayak even kayak ada orang yang sampai ke Australia dia bilang, kuliah itu pada saat di Indo itu kuliah itu nggak penting. Hei anjing. Anda kalau nggak kuliah, Anda nggak dapat HP. benar. Itu salah satu syarat. Aku juga selalu bilang, seenggaknya kalau lu males nih kuliah ya udah kuliah aja deh. Iya, kuliah aja. Maksudnya kalau untuk sampai hal yang nggak penting sih kuliah ya udah kelarin aja. Maksudnya bukan hal yang tidak penting, maksudnya kayak lu mau cari kerja di Indonesia lu harus lulus S1 berpenampilan menarik. Itu yang agak susah sebenarnya. Gue tuh selalu setuju sama kuliah itu harus dan penting. Dan bahkan banyak yang kayak dulu puncaknya itu tau nggak waktu Susi punya studi. Iya. Karena nggak kuliah. Bu Susi kan bukan hanya nggak kuliah bro, SMA pun nggak lulus. Dia tuh lulus SMA-nya kalau nggak salah pakai ijazah C paket C kalau nggak salah. Dan paket C itu sebenarnya lu bisa hanya pakai untuk melanjutkan kuliah lu ke pendidikan, bukan untuk kerja atau apa. Mungkin di diploma atau apa? Paket C. Enggak, lu bisa ijazah bisa S1 juga, tapi itu nggak bisa dipakai untuk syarat kerja jadinya. Lu harus cuma untuk syarat melanjutkan pendidikan. Nah, waktu Susi Pujiastuti jadi menteri, which is good ya, karena kan kita bisa ada melihat keterwakilan orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan lantas bisa achieve something big gitu. Banyak sih orang-orang kaya yang kayak gitu juga, Bob Sadino, siapa segala macam. Iya, nggak banyak sih menurut gua kalau compare dengan penduduk Indonesia. Tapi itu baru gua bilang. Argumen gua pada satu adalah kalau lu lihat dari Kementerian Jokowi pada itu 34 orang yang nggak kuliah itu 1 orang gitu. Berarti kemungkinan lu nggak sekolah dan jadi menteri 1 dari 33. Iya. Sementara gue yang kuliah, kemungkinan gue jadi menteri aja 33 dari 34. Iya. Dan lantas apakah orang kan nanya apa lantas lu mungkin jadi ini menteri? Jadi menteri? Enggak. Tapi seenggaknya kemungkinan gue untuk gagal gue kecilkan. Iya. Betul. Kemungkinan gue gagal gue kecilkan. Ketika lu kuliah, lu punya kesempatan memilih kerjaan-kerjaan di level tertentu. Gue bukan mau mengesampingkan kerjaan hospitality di Indonesia, tapi dengan pendapatan orang hospitality di Indonesia, wajarnya adalah yang kerja di sananya yang nggak kuliah. Ya tergantung kalau yang magang ya. Kalau magang, tapi maksudnya kalau di hotel mungkin harus lulus ya.
Tapi kalau harus kuliah maksudnya, tapi kalau MKM, jadi waiters kalau di sini mah siapapun gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia ya jadi waiters kayaknya yang nggak bisa kuliah dan kemungkinan besar karena nggak bisa kuliah untuk nggak mau kuliah. Biasanya yang nggak mau kuliah nggak kerja lagi udah malas aja. Tapi mostly kena doktrin juga dari orang sekitar mereka kayak iya itu tadi nggak usah kuliah. Ngapain habisin duit, habisin uang. Parah sih itu. Parah sih. Ya, padahal di satu sisi lu bisa bandingkan orang yang sekolahnya sampai mungkin SD, SMP, SMA sama orang yang lulus kuliah. Dari segi attitude aja kan kita bisa tahu. Memang nggak semua. Cara menyelesaikan masalah juga, cara menghadapi masalah, how stressful you are when you're facing a problem itu juga bisa kelihatan dari lu kuliah atau enggak. Karena kuliah kan ya seharusnya ya sebagaimana harusnya dia sih nggak terlalu panik karena dia tahu ada solusinya. Tinggal ditelaah dulu aja dari mana cara menyelesaikannya. Kayak yang lu bilang tadi ya banyak caranya ternyata. Banyak. Itu kenapa? Karena lu belajar, karena lu kuliah. Karena kita diletakkan di lingkungan tersebut. Ya kita dijauhkan dari lingkungan yang buat kita down. Exactly. Yang ngedoktrin kita, ini seharusnya gini. Ya karena kan gue dari kampung ya, gue terasa perbedaannya. Oh menurut lu dari kampung? Enggak, maksudnya gue terasa di circle gue dan sebagainya kan ya. Gue terasa lah. Ketika lu udah kuliah dan mulai bekerja, gue mulai baru kemana-mana. Ketika lu balik kampung lu orang kampung, bukan orang kampung. Maksudnya orang lu pemikirannya agak ini gitu. Ya karena tapi ya di satu sisi gue juga berusaha kayak menjelaskan, sebenarnya ini salah, lu bisa kenapa orang harus kuliah? Didengerin? Ya didengerin. Diiyain, tapi ya nggak tahu. Karena kan kita nggak bisa pakai teori yang air laut memecahkan batu ya. Batu ya batu aja. Kadang-kadang orang bilang kalau ditetesin lama-lama pecah. Masalahnya batu yang mau ditetesin itu ukuran gimana? Nggak pecah-pecah ya. Makanya. Ya tapi ya begitulah. Itu yang unpopular opinion yang menurut gue kayak yang harus dibenerin. Maksudnya kuliah itu mau nggak mau ya ada alasan kenapa itu ada dan penting gitu. Dan akan selalu ada orang yang bilang kuliah itu nggak penting. Tapi ya kita sedikitkan lah orang itu. Atau at least teman sekitar kita itu kita terangkan. Iya terangkan. Jangan berpikirnya seperti itu. Iya. Jangan seperti itu. Iya. Orang sekitar lu dulu lah itu yang biasa. Karena bahkan mamaku aja pernah berpikir seperti itu. Karena kan ciciku yang bantuin toko kan nggak kuliah kan, terus kenapa aku aja nggak kuliah bisa jadi memang ya kebetulan aja cici punya toko atau mama punya toko bisa turunin, kalau enggak dia mau ngapain gitu. Kan kita terasa sendiri kita kuliah, kita sekarang punya banyak pengalaman yang bukan pengalaman dalam soal kerja juga, kita udah keliling kemana-mana, kita merasa hidup kita lebih liveful atau apa lah ya kan, lebih penuh dan kita pengen lagi, maksudnya kayak itu jadi menyenangkan. Jadi kita ketemu orang-orang yang ya oke lah karena kita kuliah. Ya seperti itulah. Sangat membentuk mindset gitu. Iya. Daripada lu bilang lu nggak usah kuliah, lu di sini aja dan bla bla bla. Oke, lu bisa lihat gue punya teman yang begitu dan ya itulah situ aja gitu. Situ aja. Gak harus pintar dalam belajar kalau menurut gua ya. Tapi kalau lu mau ya silakan. Sah aja, orang mau kerja kumpul sah aja. Karena ada orang yang kumpul kerjanya di yang gua juga ada yang begini juga. Iya. Ya sah aja benar. Kan kemarin bahkan gua lihat ada satu artikel, gua nggak tahu juga dia pakai visa apa ya, kayaknya ikut pasangannya. Ada satu laki-laki gitu, dia bahkan di Indonesia udah PNS. Iya. Udah PNS entar 10 tahun atau 15 tahun. Berarti udah lama jadi PNS di Indonesia. Dan sudah nyaman. Kerjaan office. Exactly. Dan akhirnya dia memutuskan keluar dari PNS ke Australia, mungkin ikut pasangannya ya. Sekarang kerjanya di cleaning service, cleaning sekolah. Dan dia bilang dia lebih bahagia sekarang. Ya. Yang maksudnya jomplang kan? Jomplang banget. Mungkin ya
stereotip di Indonesia atau stigma di Indonesia itu berbeda, bukan salah, berbeda. Tapi ya lu boleh coba dulu datang ke sini, baru lu boleh compare, oh, ini rupanya tidak salah, tidak baik, ini rupanya salah dan sebagainya. Kalau lu belum merasakan, jangan bacot. Oh iya benar. Jangan bullshit. Ya, kadang-kadang orang nggak rasain sendiri, nggak ada experience. Nah ini Buddhism kalau maksudnya. Tidak lah. Hipasiko, Hipasiko bro. You see, enggak lah. Yang baru paham gitu kan. Iya. Ya karena mostly orang cuma dengar ya kan. Iya. Ini Buddhism, wah gila sih. Aduh. Kalau di deret ke tempat lain. Tapi lu merasa lu religius nggak? Enggak. Gua nggak merasa gua religius, tapi di satu sisi gua percaya nih. Karena gua mengalami, karena kan gua ada cerita yang wow, yang Jakarta. Apa? Gimana dulu tinggal di kamar? Iya. Terus lupa gua. Jadi sebelum gua pernah kerja di Jakarta, terus gua ikut bareng teman gua yang nawarin kan. Dia ada mes lah untuk karyawannya tinggal. Iya. Sebelum kita berangkat, pas di airport, teman gua ada cerita, jadi rumah kita agak berhantu, berhantu. Udah agak berhantu itu ya. Jadi nanti di ruang tamu ini ada hantu ini, di tangga ini ada hantu ini. Itu. Iya, kan ada 3 kamar, ada di atas. Nah di kamar satu ini ada hantu ini. Nah di kamar nanti lu kan mungkin lu bakal tinggal di bunk bednya, tapi nanti ada satu ranjang punya siapa itu. Nah di sana ada hantu cewek. Nah dan anjingnya itu dia bilang, untungnya di kamar gua nggak ada hantunya, anjing dari segala rumah hantunya nggak mau ke tempat dia. Ya mungkin jimatnya kuat lah. Bukan dia sekutunya. Gua nggak tahu. Kamu tuh kerja apa tuh? Shipping. Oke, terus akhirnya lu tinggal di sana lah. Akhirnya gua tinggal di sana sebelum gua pindahin kerja, karena kan kerjanya kayak FIFO juga lah. Iya. Terus pada saat itu gue ketemu orang yang dia bapak-bapak, dia pun mau shift ke tempat lain. Jadi singgah dulu, tidur dulu semalam. Jadi ada cerita, udah bapaknya bilang, saya mandi dulu ya, handphonenya ditinggal. Oke. Handphonenya jam berapa nih? Itu udah mau maghrib. Jam mau maghrib. Jam 6 gitu lah ya. Nah, pada saat itu ya udah dia pergi, ya udah gue nyalain handphone, gue masih main game, gue dulu lu di bunk bed, berarti lu di atas? Enggak, gue di bawah. Tiba-tiba handphone si bapak di ranjangnya itu. Jadi kayak kan bunk bed di sebelah gua. Di sini, di sana. Iya di sana. Dia di bawah juga. Dia di bawah juga. Handphonenya dia tinggal di pergi mandi. Udah main set aja. Tiba-tiba handphonenya bunyi, dan bunyinya itu gue gak tahu yang soal agama gitu dan sebagainya, atau mengingatkan dia sholat atau apa. Handphone biasanya ada beberapa handphone atau apa. Dia dipakein ini azan. Gue gak tahu itu azan atau apa, gue gak tahu. Ya, tapi yang berbau itu. Tapi bahasa Arab. Iya bahasa Arab. Berarti kemungkinan azan ya, karena kan dekat maghrib tadi ya. Pokoknya ada bahasa Arab lah yang muncul dari handphone itu secara tiba-tiba. Iya, oke. Dan ketika itu muncul, waduh, dari sebelah sana. Sebelah mana? Bukan di sini. Ini kan gini gua. Jadi dia di sebelah sananya itu ada ranjang lagi. Ada ranjang. Kan dia bilang si hantu cewek itu di sana. Dari sana keluar teriakan. Iya. Tapi kan itu personal experience gua ya. Teriakannya seperti. Iya. Gila kan? Itu jelas banget. Jelas. Lama. Sampai itunya berhenti. Dari mulai sampai berhenti. Iya. Adalah 2 menitan gitu. Anjir, lu seteriak-teriak ya? Seteriak-teriak. Tapi nggak kelihatan sosoknya. Gua nggak berani noleh. Tapi gua kayak, aduh anjing, kenapa belum berhenti ya? Gua mikir kayak, anjing, bapaknya juga mandi belum selesai. Tapi gua main game aja lah. Tapi dia teriak aja, nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada. Dia cuma teriak aja. Tapi malamnya gua tidur aja. Tidur aja. Tapi lu nggak tahu tuh ada sosoknya apa, karena lu nggak berani lihat. Pada saat itu nggak berani atau skeptis aja? Ya nggak berani kayak, aduh males lah. Nanti kalau lihat nanti gue pernah ikut sih. Ya tergantung lah. Gue pernah ikut. Tapi lu tidur aja sering nggak?
cuci rumah itu yang ada orang kemasukan itu udah berapa yang dia kemasukan tuh gila. Gue pernah ikut itu, ya takut, ada rasa pasti ada rasa takut, nah, tapi kayak kalau ada orang ya udah pakai ya. Pernah yang membuat lu sampai ikut masuk ke satu ruangan apa gitu? Oh enggak lah. Atau jadi salah satu skop mekanisme manusia kan kalau takut tuh berdiam. Iya. Diam gitu, membatu gitu. Lu pernah sampai merasakan itu? Enggak juga sih. Kalau karena ya beberapa itu gue, karena kan ya satu sisi gue sambil main game. Ya kalau yang di kejadian lain gue ada temen gue, jadi ya kan. Gue tuh pernah salah satu wujud ketakutan nakutnya gue adalah setiap kan kalau lu tahu tempat rumah tante El gitu, kamar mandinya kan di luar ya, dan itu kan kita ke ruangan terbuka gitu. Setiap kali kamar mandi itu kadang-kadang jam 2 pagi kamar mandi, setiap kali gue mau balik kamar mandi gue selalu merasa kayak gue harus betul-betul balik kamar mandi itu, dan selalu kayak merasa aneh. Padahal dari rumah sendiri, tapi tetap aja gue udah merasa seperti itu setiap malam. Tapi bukan tipe penasaran ya, ada yang penasaran kan dicariin. Enggak sih, gue gak penasaran. Iya. Tapi gue selalu gini, selalu checking dalam artian. Gue selalu kayak lihat aja gitu, gitu. Tapi bukan yang sampai didatengin. Human nature aja. Human nature aja. Checking aja. Tapi gue sebenarnya lebih takut ke manusianya daripada hantu-hantuannya. Iya. Gue lebih takut manusia karena menurut gue gue penakut hantu itu cuma karena ini gue aja seru-seruan jiwa juga, adrenalinnya seru menurut gue kalau gue ketakutan gitu. Tapi yang buat gue lebih takut ke manusia daripada setan adalah karena manusia bisa mukul gue, kalau setan kayaknya nggak bisa. Iya. Setan cuma bisa nakut-nakutin gue aja, dan kalaupun gue terluka pasti atas dasar kecerobohan gue jatuh lah, atau kaki gue nabrak apalah atau segala macam. Tapi kalau minim hal yang fatal. Iya. Tapi kalau manusia masuk ke rumah lu pasti dia gak, dan jam segitu dan lu nggak kenal, nggak mungkin cuma pengen main gaple atau ludo yuk gitu dulu. Nggak mungkin ya, masih kan niatan dia pengen ambil ya. Itu nggak takut sih. Sampai dia keluar pisau atau senjata itu. Ya karena setan nggak bisa pegang, nggak punya kemampuan yang. Gue nggak tahu sih. Karena gue juga nggak pernah tapi gue nggak tahu apakah mereka punya kemampuan itu, jangan-jangan. Iya, tapi sejauh modern atau dipasoknya senjata aja bisa jadi. Iya, bisa jadi. Karena kayak kemarin gue nonton ininya podcastnya Radit juga sama dokter. Iya. Apa tuh lumayan juga ceritanya, seru juga, dokter forensik. Nah, iya. Lumayan tuh. Lu kalau ada waktu nonton aja coba. Itu lumayan tuh. Cerita-cerita karena itu. Iya. Dan gimana? Ngapain dokter bohong gitu? Ya, tapi ya kalau yang kayak gitu tetap akan ada aja orang yang bilang, oh itu bohong dari segi ini, dari segi itu ya, tapi ya namanya personal experience yang bisa dilakukan. Lumayan juga ya. Tapi itu yang paling membuat sabar lu sekarang ya, dengar teriakan itu. Iya. Tapi si bapak kamar mandinya dibuat. Iya, dibuat. Oh, jadi nggak di dalam kamar mandi. Dia balik, dia nggak, bapak lu nggak ada kamar mandi? Nggak ada loh, gue nggak ada bahas itu sebelum gue pergi sama teman gue ke site-nya itu. Oke. Terus dia pas ambil handphonenya, ini biasa aja. Gue pun setelah itu ya udah biasa aja. Nah gue cerita itu karena gue udah dikasih clue sama teman gue, ya udah gue pas cerita gitu, nah bener kan ada kan, ya udah iya. Tapi di Australia seharusnya aman. Ada pun kita nggak ngerti mungkin. I might tiba-tiba pas itu I might. Lu pernah coba pinjaman nggak? Belum. Nggak punya niat. Pas lihat aja ada enggak lah. Tapi kan di kafe lu harusnya ada. Tapi gua nggak pernah berniat. Gue juga nggak pernah sih. Tidak. William pernah, kata sih fine aja. Katanya kayak kecap manis dicampur kecap asin. Iya gitu. Iya. Tapi makannya pakai rokok. Culture orang lah. Iya sih. Sama lah kayak kita sarapan nasi. Iya kan. Makan lontong, makan soto, sup yang santan pagi-pagi, waduh. Kari bihun aja. Coba orang Medan tuh sarapannya kari bihun. Di malam masih. Malam masih masuk akal sih. Kari bihun.
bebek. Bebek. Maksudnya gini ya, gue gak keberatan orang sarapan bihun bebek, masih oke. Harganya yang gue keberatan. Itu lebih berat lagi. Maksudnya kalau ada orang yang makan bihun bebek dengan 60.000 60.000 yang masih murah, bre. Yang mahal ada yang 120.000 kali. 20 maksudnya kita sebagai anak kuliahan sampai 20 bisa hari 2 hari bahkan. Si kawan cuma untuk serapannya. Kita udah dapat makan pagi siang malam. Lu selama tinggal di sini apa yang lu anggap apanya Australia? Kenapa begitu? Ada nggak yang lu rasa aneh sekali dari Australia? Nggak ada sih, karena kan ya maksudnya kayak kan circle masih Indo juga gitu ya. Nggak juga, maksudnya kayak lu udah aware dengan informasinya, jadi ya udah aja gitu. Ya pokoknya tujuannya adalah cari uang, cari PR dengan cara mungkin sekolah atau sponsor, ya gitu aja. Lu mau usahain dari apa dulu kan? PR-nya sponsor sekolah aja sih gua pengennya. Lu pengen top of mind-nya sekolah. Lu pengen sekolah apa? Ya paling yang kayak social work, HK, menarik sosial work oke sih. Ya maksudnya kayak gua nggak suka social work masih oke. Karena gua nggak suka kitchen ya, karena mostly orang kayak setelah WHP paling ya itu top of mind orang-orang lah. Gua nggak bilang semua orang. Gua nggak top of mind. Makanya gue ngambil master accounting juga karena gue nggak suka kerja di kitchen. Karena gue juga nggak kerja kitchen juga sekarang. Gue gak ada pengalaman kayak yang kitchen hand gitu. Nggak pernah. Paling nyuci piring. Tapi sekarang potong-potong apa segala itu nggak pernah. Nggak pernah juga ya. Nggak pernah prep gitu nggak pernah. Oh. Karena memang tidak ini. Nggak niat aja. Kayak udah lihat ada malas lah. Berapa lama sih? Anjing udah sejam kan? Ada yang mau lu sampein nggak terakhir Pin? Belum pengen bilang apa atau apa? Terserah. Ya. Mau tanya gua atau apa terserah. Gua pengen lihat channel ini gimana aja deh. Apakah berkembang? Apakah masih idealis? Nggak ada idealisnya anjing ini mah. Cuma. Iya, ya kan nggak ada ini. Nah, nanti by the time kalau udah besar kan banyak yang masuk kan. Iya juga ya. Siapa tahu ini beneran jadi sponsor, itu beneran jadi sponsor. Ya, makanya kita nggak tahu. Ya nanti lah, lihat perkembangannya aja lah. Sama. Yalah, mantap lah. Makasih Kevin Janitra ngobrol-ngobrol sejamnya. Kalau sama Kevin sejam memang kurang menurut saya, tapi kalau kelamaan juga nggak ada yang nonton gitu. Udah ya. Yuk, thank you.